أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang tiada habisnya memberikan kepada kita nikmat sehingga kita masih dapat merasakan hembusan oksigen yang tidak pernah Allah hitung berapapun biayanya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada tauladan kita, Habibina wa Syafi'ina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kala kepada beliau kita memohon syafaatnya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan teman-teman semua pada pagi kali ini. Pada kesempatan ini, saya tidak akan kultum, tapi saya akan sedikit bercerita tentang sedikit perjalanan hidup saya gitu ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang anak bungsu. Siapa di sini yang anak bungsu? Iya. Apa sih yang terlintas, yang terbayangkan oleh kita gitu ya, oleh kalian ketika mendengar atau melihat anak bungsu? Pasti yang kita bayangkan anak bungsu itu anak yang manja. Apapun keinginannya pasti akan selalu terpenuhi. Nah, mungkin anak bungsu itu akan mendapatkan perhatian yang lebih ketika masih kecil. Namun tak jarang pula dia itu merasa terabaikan dan segala opininya itu tidak didengar. Waktu kecil nih ya teman-teman, aku tuh orang yang energik gitu ya. Mungkin bisa dibilang sampai sekarang aku tuh orangnya nggak mau diem. Terus waktu kecil aku tuh orangnya cukup dibilang pemberani. Contohnya, aku tuh sama cacing, sama kecoa, sama cicak tuh waktu kecil tuh nggak gele gitu ya. Tapi sekarang tuh geli gitu ngelihat cicak, apalagi megang kayak gitu ya. Terus waktu kecil tuh aku tuh jago manjat pohon. Meskipun pada akhirnya aku nggak tahu gimana caranya buat turun, sampai akhirnya aku memberanikan diri buat terjun bebas. Nah, waktu kecil juga aku itu orangnya bener-bener cerewet gitu ya. Meskipun sampai sekarang mungkin yang akhwat tahu gitu ya kalau aku tuh bawel orangnya. Nah, cerewet di sini tuh aku tuh orangnya tuh hobi cerita gitu. Apapun hal yang aku temuin pasti aku ceritain dari A sampai Z kayak gitu. Nah, satu lagi. Aku tuh orangnya terbilang cukup ceroboh. Pernah suatu kali aku habis beres makan nih waktu kecil. Terus mama aku tuh langsung merintahin aku buat cuci piringnya. Tapi aku tuh nggak mau, masih kasihkan ngobrol sama kakak aku. Terus nggak sadar piringnya tuh kelempar gitu ya, pecah deh jadinya. Terus mama aku tuh ngomong, dibilangin orang tua itu makanya yang nurut, cina kayak gitu. Ya itulah ya masa kecil aku. Meskipun sampai sekarang masih banyak hal-hal yang aku temuin di diri aku tuh ya masih banyak minusnya. Nah, anak bungsu itu terkadang masih selalu dianggap kecil, nggak ngerti apapun, meskipun usianya sudah terbilang dewasa. Lagi-lagi ini aku temuin gitu ya, teman-teman akhwat di sini yang selalu membersamai aku tiap harinya 24 jam, mungkin nggak sedikit, nggak jarang nemuin sifat-sifat aku yang jauh dari
kebiasaan orang-orang dewasa pada umumnya gitu ya. Ya, aku menyadari itu semua kayak gitu. Makasih untuk segala nasihat dan peringatannya ke aku. Nah, tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, si anak bungsu tersebut akan membuktikan bahwa dirinya itu mampu dan usia itu bukan menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang. Buat teman-teman di sini, khususnya yang bungsu ya, yang kayak aku, dan terlebih yang dapat nilai plus, yang udah nggak ada orang tuanya, sebenarnya apa ya? Aku juga kalau dibilang dimanja atau terlalu disayang tuh enggak juga. Tapi itu tadi nilai plus yang aku punya itu nggak membuat aku tuh kecil dan nggak membuat aku tuh sendirian. Karena aku tuh punya banyak kakak, punya banyak saudara. Jadi meskipun aku bungsu dan punya nilai plus tadi, aku tuh alhamdulillahnya masih bisa dapat bimbingan ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, terus aku tuh sebelum masuk ke sini, aku punya tekad, punya azam, kalau suatu saat aku bakal mengganti air mata kekecewaan kakak-kakak aku terhadap aku, bakal aku ganti dengan air mata kebahagiaan mereka dan rasa bangga mereka terhadap aku. Dan alhamdulillahnya Allah memberi kesempatan ke aku untuk bisa ada di tempat ini, dan alhamdulillah aku bisa mewujudkan azam aku tersebut gitu ya. Meskipun terbilang gimana ya, terbilang belum berhasil gitu, tapi alhamdulillah aku bisa menggantikan air mata kakak-kakak aku itu dengan air mata kebahagiaan, air mata kebanggaan terhadap aku karena aku bisa berada di tempat ini hingga detik sekarang kayak gitu. Jadi buat teman-teman khususnya gitu ya, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa kalau kita itu anak bungsu itu cuman sisa-sisa gitu, sisa-sisa kakak-kakak kita gitu ya. Kita tuh harus bisa buktiin, kita tuh harus bisa nunjukin kalau kita juga mampu dewasa, mampu berdiri tegak sendiri di tengah-tengah kehidupan dunia ini gitu ya. Jadi anak bungsu juga berpeluang untuk sukses kayak gitu ya. Anak bungsu juga berpeluang untuk bisa menata hidupnya sendiri kayak gitu. Meskipun banyak yang bilang anak bungsu itu manja, anak bungsu itu anak emak kayak gitu ya. Nggak apa-apa, kita harus bangga akan predikat itu dari masyarakat kayak gitu ya. Nah, sebelum aku tutup, oh ya, kultum ini tuh ya, aku ngomong kayak gini, aku kutip dari bukunya Teh Muna Abdul Latif. Sebelum aku tutup, ada beberapa penggal paragraf yang akan aku bacain. Nggak banyak, dak. Kepada anak bungsu dimanapun berada, apapun pengalamanmu, jadilah pribadi yang kuat. Buktikan kalau bukan hanya sisa-sisa seperti yang dikatakan. Kau dipanggil anak emak. Tak apa, buktikan baktimu dan banggalah. Kau dipandang manja, walau sebenarnya diabaikan. Tak apa kadang mengalah, tapi jangan mau ditindas. Semua memiliki hak dan suara. Katakanlah yang benar, walau tak dianggap. Pada akhirnya, dalam lubuk hati mereka meyakini bahwa kau sebenarnya hebat. Kepada kakak-kakak si bungsu, jangan berlaku kasar kepadanya. Jadilah penyayang dan dengarkan ia. Jangan memandangnya remeh dan merendahkannya. Dia melihatmu sebagai contoh, maka jadilah layak untuk itu. Kesuksesannya adalah kesuksesan bagimu, begitupun kegagalannya adalah kegagalan bagimu. Maka dukunglah dan banggakan ia. Jadilah untuknya sebagaimana Harun bagi Musa, jangan menjadi Qabil bagi Habil, atau saudara-saudara Yusuf bagi Yusuf. Persaudaraan adalah ikatan yang sungguh erat. Bagaimanapun sifat kalian berbeda, tataplah cermin. Kau akan menemukan dia dalam dirimu sebagaimana dia menemukan kamu dalam dirinya. Maka jagalah ia. Nah, kultum ini aku persembahkan khusus ya untuk teman-teman aku yang anak bungsu
dan untuk kakak-kakak aku dimanapun kalian berada. Terima kasih atas segala bimbingannya, terima kasih atas segala support dan kasih sayangnya hingga detik ini ke Vivi gitu ya. Vivi terima kasih banget, semoga Allah membalas segala kebaikan Emas dan Mbak dimanapun Emas dan Mbak berada. Mungkin cukup itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan kesalahannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.